Iya, shalom buat siap kita yang sudah hadir malam hari ini di Mesbah Doa. Saya mengucapkan selamat malam, selamat bergabung dan tetaplah setia untuk mencari Tuhan. Karena orang yang menanti-nantikan Tuhan semakin hari semakin kuat. Tidak menjadi lemah, tidak menjadi lesu, tetapi tetap bersemangat. Iya, shalom buat semua yang ada di Indonesia, yang ada di luar negeri juga, semua yang sudah hadir malam hari ini. Saya percaya bahwa kasih Tuhan senantiasa menyertai setiap kita dan senantiasa Tuhan itu dahsyat. Saya menerima banyak kesaksian saudara dari yang sudah bersaksi ya. Salah satunya saya mau bacakan di sini biar kita sama-sama mau mendengarkan ya. Iya, ini satu kesaksian ya. Shalom Ibu. Ya, terima kasih dengan adanya Mesbah Doa saya semakin bertumbuh dalam iman dan saya selalu antusias untuk mengikuti Mesbah Doa. Ya, saya mau bersaksi Bu, ya mungkin agak telat tapi akhirnya saya memberanikan diri untuk bersaksi. Di saat hari Pentakosta pada beberapa waktu yang lalu saat turunnya Roh Kudus, saya sedang mengikuti Mesbah Doa. Tiba-tiba suami saya yang sedang berbaring di kamar karena suami saya sedang sakit. Ya, dia berbaring di kamar lalu dia berteriak memanggil saya dengan suara yang lantang. Ya, saya bertanya ada apa? Dia bertanya balik kepada saya, apakah di luar hujan atau ada kilat? Saya berkata tidak ada hujan. Semua langit cerah. Kenapa? Lalu dia berkata kepada saya, ya dia bilang ada kilat yang sangat besar dan terang di atap dan masuk ke kamarnya dia, lalu menuju living room di mana saya sedang ikut mesbah doa dan berdoa. Sehabis mesbah doa, saya menjelaskan kepada suami saya bahwa hari ini adalah hari pencurahan Roh Kudus. Tapi suami saya hanya bengong saja, maklum karena suami saya tidak ikut mesbah doa karena dia tidak mengerti bahasa Indonesia. Jadi ini kesaksian dari mana kemarin nih? Dari Amerika atau dari Australia nih ya. Lalu saudara dia berkata, ya, karena suami saya tidak bisa berbahasa Indonesia, beberapa hari kemudian suami saya harus ke dokter spesialis untuk mengetahui hasil USG prostatnya. Yang lalu dokter sempat bilang bahwa dia harus segera menjalani operasi dan dokter menentukan untuk menjadwal kembali untuk operasi. Saat hari itu tiba, pagi-pagi suami saya harus pergi ke rumah sakit untuk menemui spesialisnya. Dari raut wajahnya ada sedikit kekhawatiran dan ketakutan karena takut harus dioperasi prostat. Kebiasaan saya setiap kali suami saya keluar rumah, saya selalu tumpang tangan di atas kepalanya untuk mendoakannya. Kebetulan saya tidak ikut ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit ada 3 dokter yang menangani suami saya. Yang pertama prostat dicek ulang dengan memasukkan alat monitor, tetapi apa yang terjadi? Apa yang dilihat oleh dokter ternyata tidak ada apa-apa dan tidak ada yang harus dioperasi. Wow, Tuhan Yesus dahsyat. Saat suami pulang ke rumah dan saya kaget, kenapa sudah pulang kok cepat sekali dengan wajah yang sangat happy. Saya bilang, suami saya bilang, dok 3 orang dokter sudah cek dengan alat mereka. Yang dicari tidak diketemukan, tidak ada prostat yang harus dioperasi. Saya bilang, wow, say thanks ya to God. Yesus, suami saya bilang, ya. Saya tahu apa yang harus saya ucapkan. Itulah kesaksian saya Bu Debbie, Tuhan Yesus ada buat anaknya yang selalu berharap kepadanya, bersandar serta mengandalkan Dia dalam segala laku kita. Dan apapun yang saya buat selalu saya menyertakan Tuhan, mendatangkan kebaikan dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Saya selalu share mesbah doa di WA Family dan juga teman-teman saya. Tuhan Yesus memberkati. Saudara luar biasa. Yang ketika istrinya sedang mengikuti mesbah doa pada hari pencurahan Roh Kudus yang lalu, ya suaminya berbaring sakit karena menunggu waktu untuk operasi prostat. Tapi tiba-tiba suaminya melihat ada kilat yang sangat terang masuk ke dalam kamarnya dia, lalu sampai masuk ke
living room tempat istrinya sedang ikut mesbah doa. Dan akhirnya suaminya disembuhkan dari prostat dan tidak perlu dioperasi. Sampai 3 dokter yang mencek itu heran karena tidak ditemukan apa-apa. Kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang sanggup bekerja melampaui akal pikiran kita, yang bahkan tidak pernah terpikir dan tidak pernah terlintas. Saudara, apapun persoalan kita hari ini, tetaplah bersandar kepada Tuhan. Dia Tuhan yang selalu melakukan mujizatnya bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Dan biarlah kita terus minta belas kasihan dan anugerah Tuhan. Mari kita jangkau hatinya, mari kita masuk dalam hadiratnya untuk terus bersyukur kepada Tuhan. Biarlah kita senantiasa mau sungguh-sungguh merasakan hadirat Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Engkau yang terus membawa kami dalam hadirat-Mu. Bahkan dalam hadirat-Mu segala sesuatu bisa terjadi, kesembuhan, pemulihan, kekuatan, dan semua bisa terjadi dalam hadirat Tuhan. Kami bersyukur buat semua anugerah dan berkat-Mu atas hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu, kekudusan-Mu Bapa, penuh
kasih Bapa. Biar Engkau terus yang pegang tangan kami Tuhan. Kami tidak ingin jauh dari Engkau Tuhan Yesus. Bawa kami terus dekat, melekat padamu Tuhan. Pegang tangan kami. Hari-hari ini kami butuh Engkau lebih dari yang sebelumnya. Kami ingin hidup dalam anugerah-Mu Tuhan. Kami tidak ingin hidup menyakiti Engkau, hidup jauh dari Engkau. Kami rindu selalu dekat Tuhan. Pegang tangan kami Yesus. Haleluya Tuhan. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Tuhan. Bapa, jangan tinggalkan kami Tuhan. Engkau alasan selama ku pegang tangan kami, jangan lepaskan. Kami rindu menyenangkan-Mu, meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Glory bagi-Mu, terima kasih, terima kasih. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu melimpah dalam hidup kami. Biarlah selalu kami boleh hidup dalam anugerah-Mu Tuhan, melekat padamu senantiasa Bapa. Mari lebih lagi katakan saudara. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan
kami tidak bisa menjalani hidup tanpa kasih-Mu. Kami tidak bisa menjalani hidup Tuhan di luar Engkau. Kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami perlu Tuhan dalam hidup kami. Karena itu hari ini kami mau berkata, bersama-Mu Bapa kami dapat lewati segalanya di dalam hidup ini. Hanya bersama dengan Tuhan kami dapat melakukan segala perkara. Kami tidak ingin jauh dari-Mu. Kami ingin selalu bersama Engkau menghadapi setiap persoalan dalam hidup kami. Bersama-Mu lagi saudara, mari katakan bersama-Mu Bapa. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Terima kasih Tuhan, kami tahu anugerah-Mu atas hidup kami.
selalu melimpah dan tidak pernah berkurang kasih setia-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur setiap keadaan kami hari ini. Kami mau bilang Tuhan baik bagi kami, Tuhan luar biasa bagi kami. Bahwa kami terus setia kepadamu Bapa, bahwa kami terus hidup di dalam perkenanan-Mu Tuhan. Mampukan setiap kami melewati hari-hari ini dan keluar sebagai seorang pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapa, roh, jiwa, dan tubuh kami serahkan dalam tangan kasih kuasa-Mu. Bahkan malam ini kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Dalam nama Yesus kami buka hati bagi firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Iya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Lanjutan dari yang kemarin, Yesaya pasal yang ke-9 ya. Kemarin sampai dengan ayat yang ke-16 ya. Jadi sampai Tuhan marah, teruna-teruna mereka juga sudah tidak disayang oleh Tuhan, anak-anaknya mereka juga ya, sehingga Tuhan menimpakan murka kepada bangsa itu. Ya, kitab Yesaya adalah kitab yang ditulis oleh Nabi Yesaya, dan Yesaya dipakai Tuhan untuk memperingatkan bangsa itu untuk kembali bertobat pada Tuhan. Ayat 17 berkata begini saudara, sebab kefasikan itu menyala seperti api yang memakan habis putri malu dan rumput, lalu membakar belukar di hutan sehingga tonggak asap berkepul-kepul ke atas ya. Kefasikan mereka itu menyala seperti api. Orang itu kalau pertama kali buat dosa tidak bertobat, dia akan terus melakukan dosa. Lalu kadang masih ada suara Tuhan di hati suruh bertobat, dia menyesal tapi dia melakukan lagi, tapi lama-lama terbiasa saudara. Kenapa kita harus terus menjaga hidup dalam kekudusan? Karena ketika kita membiarkan satu dosa, kita nikmati terus, lalu Alkitab berkata kuasa dosa itu, kefasikan itu tanpa terasa menyala seperti api, tanpa dapat dipadamkan lagi. Orang kalau hidupnya tidak bertobat, terus dikuasai dosa, maka dia jatuh lebih dalam dan tanpa bisa bertobat lagi saudara. Ayat 17 berkata sebab kefasikan itu menyala seperti api ya. Ya, yang memakan habis putri malu dan rumput, lalu membakar belukar di hutan sehingga tonggak asap berkepul-kepul ke atas. Saudara, mari saudara, sebelum dosa itu membakar hidup kita, sebelum api Tuhan juga kemurkaan membakar hidup kita akibat dosa, mari kita bertobat di hadapan Tuhan supaya kita menerima belas kasihan Tuhan dan kita hidup di dalam damai sejahtera bersama dengan Tuhan ya. Ayat yang berikutnya ayat 18 berkata begini saudara, ayat yang ke-18. Ayat yang ke-18. Oleh karena murka Tuhan semesta alam, terbakarlah tanah itu dan bangsa itu menjadi makanan api. Seorang pun tidak mengasihani saudaranya. Ya saudara, dari yang tadinya itu api dosa, mereka hidup dalam kefasikan dosa lalu membakar diri mereka sendiri. Dan bukan hanya itu, murka Tuhan turun ya untuk semesta alam. Oleh karena murka Tuhan semesta alam, terbakarlah tanah itu. Semua yang terjadi pasti seizin Tuhan. Jadi kalau sesuatu yang tidak enak menimpa kita, mari kita introspeksi diri, apa yang harus kita lakukan untuk bertobat di hadapan Tuhan saudara, agar kita terbebas dari semua yang namanya murka Tuhan. Ya, terbakarlah tanah itu dan bangsa itu menjadi makanan api. Seorang pun tidak mengasihani saudaranya. Ketika murka Tuhan turun lalu mereka dimakan oleh api, bahkan jika masih ada orang, tidak ada satupun lagi yang mengasihi saudaranya saudara. Kenapa? Semua mencari aman dan mencari keselamatan bagi diri masing-masing. Ayat yang ke-19 berkata begini saudara, mari kita sama-sama baca ayat yang ke-19. Mereka mencakup ke sebelah kanan tetapi masih lapar ya. Mereka mencakup ke sebelah kanan tetapi masih lapar. Mereka memakan ke sebelah kiri tetapi tidak kenyang. Setiap orang memakan daging temannya. Mengerikan saudara. Ketika keadaan terkutuk, ketika murka Tuhan itu turun dalam kehidupan manusia, firman Tuhan berkata mereka mencakup ke sebelah kanan tetapi masih lapar. Mereka makan ke sebelah kiri tapi tidak kenyang. Ini juga gambaran di akhir zaman sekarang, manusia tidak pernah puas
puas. Manusia tidak pernah kenyang sehingga kita dipaksa untuk terus berburu, saudara, berburu kekayaan, berburu hanya ingin mengenyangkan diri, tetapi tidak ada rasa puas atau rasa kenyang. Mari kita sungguh-sungguh bertobat di hadapan Tuhan ya. Bahkan firman Tuhan berkata, setiap orang memakan daging temannya. Aduh, ini satu hal yang sangat-sangat mengerikan. Ketika satu orang memakan daging temannya, ini berbicara tentang ketamakan yang terjadi. Bahkan orang saling menelan tanpa lagi ada belas kasihan, saling membunuh, saling menjatuhkan. Ya, dia memakan temannya sendiri, saudara. Dan ini keadaan terkutuk. Ayat yang berikutnya di sana dikatakan ayat 20, Manasye memakan Efraim dan Efraim memakan Manasye, dan bersama-sama mereka melawan Yehuda. Sekalipun semua ini terjadi, murkanya belum surut dan tangannya masih teracung. Bangsa ini mengalami murka Tuhan yang begitu hebat dan luar biasa. Efraim dan Manasye adalah suku-suku di kerajaan utara, saudara ya. Tadi kita lihat di sana dikatakan Efraim memakan Manasye, Manasye memakan Efraim, dan mereka bersama-sama melawan Yehuda. Saudara, Efraim dan Manasye adalah suku-suku di kerajaan utara yang berasal dari dua putra Yusuf. Mereka bersaudara tapi akhirnya saling membunuh, saling berperang. Mereka melakukan perang saudara karena keegoisan dan kefasikan mereka. Ketika mereka terus hidup dalam dosa dan kefasikan, sehingga ada terjadi perang saudara, saling bunuh. Bukan lagi bangsa asing yang dipakai untuk membunuh. Saking fasiknya, saudara, mereka saling membunuh saudara bersaudara. Saudara, mungkin hari-hari ini kita juga tanpa menyadari melihat ini terjadi. Berapa banyak orang berkeluarga, saudara bersaudara akhirnya saling bunuh, saling sengketa karena persoalan harta, persoalan uang, bahkan persoalan apapun yang terjadi di hidup kita tanpa ada kita mau saling mengendalikan diri, menahan hawa nafsu, lalu kita ini menahan kefasikan dan tidak terjadi pertengkaran. Tetapi hari-hari ini kita melihat orang semakin saling mau menggigit, saling memakan walaupun sesama bersaudara. Seringkali hanya karena harta, hanya karena sesuatu, selalu terjadi pertikaian dan pertengkaran. Mari kita sama-sama minta kepada Tuhan agar saudara kita ini mau terus hidup dalam perkenanan Tuhan, agar kita ini mau terus mencari apa yang berkenan di mata Tuhan, sehingga keadaan terkutuk itu tidak kita alami dalam hidup kita. Bahkan sekalipun sudah terjadi saling bunuh, ya, murka Tuhan turun, terjadi saling menghancurkan, perang saudara. Ayat ini berkata, sekalipun semuanya ini terjadi, murka Tuhan belum surut, saudara ya. Dan tangannya masih teracung, kata firman Tuhan. Ya, tangannya masih teracung untuk menghancurkan bangsa itu. Karena itu mari kita sama-sama berdoa supaya kita semua hidup di dalam takut akan Tuhan, sehingga tidak ada kutuk yang menimpa hidup kita, bahkan saudara bersaudara tidak saling membunuh dan mencelakai. Iya, Yesaya pasal yang ke-10 ayat yang pertama, saudara. Ya, celakalah mereka yang menentukan ketetapan-ketetapan yang tidak adil, dan mereka yang mengeluarkan keputusan-keputusan kelaliman. Ya, saudara, ini berbicara, kemarin kita sudah belajar tentang tua-tua, orang-orang yang memiliki wewenang untuk memutuskan perkara, untuk memutuskan sesuatu yang terjadi di atas bangsa itu. Ini berbicara kepada tua-tua, nabi-nabi, orang-orang yang punya kuasa untuk mempengaruhi, orang-orang yang bisa membuat keputusan, entah itu di atas suatu bangsa, di atas kepemerintahan, bahkan di gereja. Ya, ini adalah orang-orang yang punya otoritas yang dimaksud oleh Tuhan.
Celakalah mereka yang menentukan ketetapan-ketetapan yang tidak adil, dan mereka yang mengeluarkan keputusan-keputusan kelaliman. Iya, ayat ini berkata, celakalah mereka yang menentukan ketetapan yang tidak adil, dan mereka yang mengeluarkan keputusan kelaliman. Ini berbicara, saudara, ya, karena itu kita yang memiliki otoritas untuk membuat sebuah keputusan atau apapun. Jangan sampai kita membuat keputusan atau ketetapan yang tidak adil, ya. Hati-hati, keadilan kita dengan keadilan Tuhan itu berbeda. Seringkali apa yang kita anggap baik itu belum tentu baik di mata Tuhan. Karena itu penting bagi setiap orang yang punya tanggung jawab, yang punya kekuasaan, entah itu di atas bangsa, di atas kepemerintahan, yang punya keputusan di dalam gereja sebagai pendeta atau gembala. Kita harus sungguh-sungguh membuat keputusan yang adil berdasarkan firman Tuhan. Ya, karena Tuhan berkata, celakalah mereka yang menentukan ketetapan yang tidak adil, mereka yang mengeluarkan keputusan-keputusan kelaliman. Sangat berbahaya, karena itu perlu minta hadirat Tuhan, perlu minta perkenanan Tuhan, hikmat Tuhan. Ayat 2, keputusan yang seperti apa yang pada waktu itu mereka buat yang membuat Tuhan murka untuk menghalang-halangi orang-orang lemah mendapat keadilan. Saudara, di sekeliling kita banyak orang lemah. Kita dipanggil oleh Tuhan untuk memberikan keadilan kepada mereka selama kita bisa. Jangan menghalang-halangi orang lemah untuk mendapatkan keadilan. Mari kita membela orang-orang lemah untuk mendapatkan keadilan. Untuk merebut, ya, dan untuk merebut hak orang-orang sengsara di antara umatku, ya, supaya mereka dapat merampas milik janda-janda dan dapat menjarah anak-anak yatim. Mari kita sungguh-sungguh berhati-hati bahkan atas setiap kepercayaan yang Tuhan berikan hari-hari ini, supaya kita tidak salah mempergunakan, baik itu soal uang, ya, bagi orang-orang yang memiliki berkat berlebih, bagi gereja-gereja yang memiliki keuangan berlebih. Tuhan mempercayakan itu untuk apa? Untuk kita melakukannya, untuk membela hak orang-orang lemah, untuk membela hak orang-orang yang sengsara di antara umatku, supaya mereka juga mendapat bagian, ya, dan jangan menahan milik janda-janda dan jangan menjarah anak-anak yatim. Semua yang Tuhan percayakan di hidup kita ini harus kita pergunakan sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan, agar Tuhan tidak murka terhadap kita, saudara, ya. Mari kita belajar berbagi, menjadi orang yang murah hati. Lihat di sekeliling kita ada begitu banyak perkara yang dapat kita bela, ada begitu banyak hal yang dapat kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan bagi orang di sekeliling kita. Belajarlah menjadi orang yang murah hati, belajarlah menabur bagi orang lain, saudara, supaya kita menemukan arti hidup ini, karena Tuhan membenci orang yang merampas hak orang miskin, hak janda, hak anak-anak yatim. Tapi Tuhan mengasihi orang yang ikut membela mereka, bahkan membantu. Ayat yang ketiga, apakah yang akan kamu lakukan pada hari penghukuman dan pada waktu kebinasaan yang datang dari jauh? Kepada siapakah kamu hendak lari minta tolong, dan di manakah hendak kamu tinggalkan kekayaanmu? Ingat, firman Tuhan berkata, kalau hari penghukuman tiba, apakah yang akan kamu lakukan terhadap hari penghukuman itu? Apalagi yang bisa kita lakukan waktu hari penghukuman tiba? Ketika hari penghakiman, hari kiamat datang, kita tidak bisa lagi melakukan apa-apa. Makanya Rasul Paulus berkata, hai orang-orang yang hari-hari ini kita mempergunakan barang-barang duniawi, ya, bersikaplah seolah-olah kita tidak memiliki barang-barang itu, karena dunia yang engkau kenal sekarang ini akan berlalu dengan semua yang ada di dalamnya. Orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi harus belajar untuk, ya, menaruh sikap kita tidak memiliki barang-barang itu. Semua akan musnah. Rumah harga berapapun ratusan miliar akan musnah di dalam nyala api. Apa kekayaan, apa berlian, uang deposit yang kita punya, semua kekayaan akan berakhir.
Karena itu Tuhan bilang, apakah yang akan kamu lakukan pada hari penghukuman, yaitu hari penghakiman tiba. Ya, bahkan ketika hari penghukuman kita lihat saja saudara ya, apa yang terjadi hari-hari ini aja dengan virus corona, kita tidak bisa lagi leluasa. Bahkan orang punya duit banyak gak bisa mau jalan-jalan ke luar negeri. Orang punya duit banyak juga gak bisa ke mall. Buat apa semua itu pada hari penghukuman? Apa yang Tuhan izinkan hari-hari ini terjadi biar membuka mata kita untuk kita semakin menyadari kalau kita diberkati berlebih, Tuhan mau kita memperhatikan orang lain juga ya. Bahkan pada waktu kebinasaan yang akan datang dari jauh, kata firman Tuhan, kepada siapa kamu hendak lari minta tolong. Saudara, dengan semua yang sudah kita lihat hari-hari ini, apa yang terjadi di depan mata kita, jangan lagi mencari pertolongan kepada yang lain, larilah hanya di kaki Tuhan. Berhentilah buat strategi apa-apa lagi. Tidak ada cukup strategi, tidak ada cukup hikmat bagi kita, bagi gereja Tuhan, bagi anak-anak Tuhan untuk mencari sesuatu yang bisa kita lakukan untuk lari dan melindungi diri. Selain apa yang harus kita lakukan, duduk di kaki Tuhan, bertobat dan mohon belas kasihan Tuhan. Karena itu Mesbah Doa hadir setiap malam untuk membawa kita duduk di kaki Tuhan, berseru dan bertobat dan memohon anugerah Tuhan. Hanya itu, tidak ada yang lain. Kepada siapa lagi kamu akan lari, kata firman Tuhan, untuk meminta tolong, mau lari kemana? Lalu dikatakan, dan di manakah hendak kamu tinggalkan kekayaanmu? Ya, mau disimpan di mana? Bahkan maaf, kalau kita mati pun kita tidak bisa pakai mobil mewah untuk bisa bawa jenazah kita ke pemakaman. Hari-hari ini orang dimakamkan sesuai standar COVID aja, hanya pakai ambulans, keluarga nggak boleh ikut. Ya, ditaruh hanya di peti hitam dan saudara tidak ada acara apa-apa. Kita melihat betapa rapuhnya kita, karena itu selama kita hidup di dunia, menumpang di dunia yang sementara ini, jangan sombong. Pergunakan segala kekayaan kita untuk sungguh-sungguh bagi kepentingan kerajaan sorga. Hidup berbagi dengan yang lainnya saudara ya. Di sini dikatakan, mau kebawa kemana kekayaanmu? Ingat, kekayaan kita tidak bisa menyelamatkan nyawa kita. Kekayaan kita tidak bisa kita bawa sampai pada kekekalan. Ayat yang keempat berkata, tak dapat kamu lakukan apa-apa selain dari meringkuk di antara orang-orang yang terkurung dan tewas di antara orang-orang yang terbunuh. Sekalipun semuanya ini terjadi, murka Tuhan belum surut dan tangannya masih teracung. Wow, mengerikan saudara. Firman ini berkata kita gak bisa lari kemana-mana. Tidak dapat kamu lakukan apa-apa. Selain apa? Meringkuk di antara orang-orang yang terkurung dan tewas di antara orang-orang yang terbunuh. Aduh, menakutkan sekali. Melihat apa yang terjadi, bukankah itu juga gambaran hari-hari ini? Kita melihat mayat bergelimpangan, orang meninggal di mana-mana. Ada begitu banyak ketakutan yang menghimpit semua orang saudara. Tapi biarlah kita orang-orang yang mencari Tuhan tetap kuat dalam hadiratnya. Dan kita mau tetap berkata, kami percaya kami punya Tuhan yang ajaib, Tuhan yang tidak pernah melepaskan kami. Firman ini berkata saudara, sekalipun semuanya ini terjadi, murka Tuhan belum surut dan tangannya masih teracung. Yang Tuhan tunggu sebenarnya hanya satu, pertobatan. Kalau bangsa itu mau bertobat kembali pada Tuhan, maka Tuhan sanggup memulihkan. Saudara, hari-hari ini tidak ada yang lain yang bisa kita lakukan selain datang bertobat di kaki Tuhan. Mari saudara, kita mau sungguh-sungguh mencari Tuhan hari-hari ini. Mari kita mau sungguh-sungguh datang ke dalam hadirat-Nya dan sungguh-sungguh meminta belas kasihan Tuhan agar kita terluputkan dan murka Tuhan juga tidak terus menimpa hidup kita. Mari kita akan masuk lebih dalam hadirat Tuhan. Kita mau terus berkata, bersamamu Bapa akan kami lewati semua. Kami tidak bisa berjalan sendiri, kami tidak bisa melakukan semuanya sendiri tanpa Tuhan. Kami butuh Tuhan di hidup kami butuh Tuhan
di hati kami. Kami butuh Tuhan dalam segala hal di hidup ini. Kami mau berjalan bersama-Mu Bapa, melewati setiap musim di hidup kami. Baik itu musim yang membawa sukacita, baik itu dalam musim yang mungkin tidak kami mengerti. Kami mau terus menaruh harapan kami hanya pada Tuhan. Kami mau bilang hari ini hanya bersama-Mu Bapa kami bisa melewati segala hal di hidup ini. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau masih beri kami kesempatan untuk ada dalam bait-Mu, dalam hadirat-Mu Tuhan. Bawa kami untuk terus hidup dalam pertobatan. Kami tidak ingin murka Tuhan turun atas hidup kami. Tidak ada yang bisa kami sombongkan. Kalau Tuhan izinkan kami hidup hari-hari ini, itu artinya kami harus hidup berbagi Tuhan, membela hak orang-orang yang lemah. Tuhan tolong kami, mampukan dan berikan kami kepekaan Bapa. Kami tahu bahkan harta tidak bisa menyelamatkan kami pada hari penghakiman. Hanya Tuhan saja yang sanggup. Kami berdoa menyerahkan hidup kami dalam tangan Tuhan, menyerahkan keluarga kami Bapa. Setiap keluarga demi keluarga, rumah tangga demi rumah tangga yang hari ini sedang berdoa bersama-sama. Suami, istri, anak-anak yang meminta anugerah Tuhan turun Bapa, Engkau jamah lawat. Kami berdoa ada suami-suami yang takut akan Tuhan menjadi imam yang benar. Ada istri yang hidup dalam kekudusan menjadi penolong. Ada anak-anak yang hidup di dalam takut akan Tuhan. Bawa setiap hidup kami untuk sungguh-sungguh ada dalam jalan-jalan kebenaran-Mu ya Bapa. Rumah tangga kami diberkati, pernikahan kami diberkati. Bahkan kami berdoa jika ada suami-suami yang belum bertobat, Engkau menjamah. Jika ada istri-istri yang belum bertobat, Engkau lawat Tuhan. Berikan Bapa hujan pertobatan-Mu tercurah. Biar setiap rumah tangga menjadi rumah tangga diberkati Tuhan. Tidak ada perceraian, pertikaian, perbantahan. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Berkati anak-anak kami untuk tumbuh dalam takut akan Tuhan, menjalankan studi mereka yang masih online. Tuhan berikan hikmat, akal budi sehingga mereka boleh fokus Bapa. Berkati para guru-guru yang mengajar. Berkati anak-anak kami yang kuliah. Tuhan menentukan tujuan hidup masa depan mereka. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Juga buat mereka mencari pekerjaan, Tuhan membukakan lapangan pekerjaan yang terbaik. Kami percaya Tuhan yang cari jodoh, kami menyerahkan juga jodoh untuk anak-anak kami, orang-orang yang takut akan Tuhan.
yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Berkati Tuhan Yesus, kami menyerahkan juga Tuhan Yesus untuk anak-anak kami yang merindukan punya keturunan, yang boleh Tuhan Engkau percayakan keturunan ilahi memiliki anak-anak yang Tuhan titipkan, anak-anak ilahi yang menjadi Tuhan alat-Mu di kemudian hari. Berkati Tuhan setiap kandungan yang tertutup. Kami berdoa dalam nama Yesus, Engkau bukakan roh kemandulan, kami patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap orang tua kami, para single parent juga di usia senja mereka, bahkan Tuhan memberkati Tuhan yang single parent, Tuhan berikan kekuatan untuk membesarkan anak-anak, Roh Kudus menyertai. Engkau memberkati keluarga kami yang terbaring sakit apapun, Tuhan jamah dan sembuhkan. Biarlah Tuhan di atas tempat tidur pembaringan mereka boleh berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, dan mereka boleh mengerti rencana dan kehendak Tuhan atas kehidupan mereka. Bapa, kami juga berdoa menyerahkan setiap orang-orang Tuhan yang sampai hari ini bergumul untuk keluar dari persoalan masalah, yang ingin keluar dari ikatan dosa, kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, Tuhan, bahkan narkoba, rokok, ketakutan, kecemasan, apapun itu yang mengikat mereka, di dalam nama Yesus hari ini kami berdoa dilepaskan dalam nama Yesus. Berkati Tuhan fakir miskin, anak-anak terlantar, Engkau mencukupkan semua yang mereka butuhkan. Bahkan Tuhan, Engkau akan pertemukan setiap mereka dengan orang-orang yang bisa menjadi berkat. Tuhan, kami percaya Tuhan tidak pernah kurang panjang tangan-Mu untuk menolong setiap mereka. Bapa, kami terus membawa bangsa negara kami Indonesia. Shalom untuk Indonesia, damai sejahtera Tuhan turun buat Indonesia, pertobatan massal terjadi. Kami percaya tidak ada kematian massal karena COVID, yang ada kesembuhan massal. Kami terus melihat bagaimana pembelaan Tuhan buat bangsa ini. Bapak, Engkau memberkati Presiden Jokowi, wakilnya Pak Ma'ruf Amin, Tuhan sertai dengan roh takut akan Tuhan, kesehatan, kekuatan, bahkan perlindungan atas keluarga mereka. Berkati para TNI Polri yang terus berjuang di garis terdepan untuk membawa NKRI Tuhan dalam satu kesatuan. Berkati Bapa, lindungi dimanapun mereka sedang bertugas, yang ada di pedalaman dimanapun Tuhan, tutup bungkus dan kuasa darah-Mu. Berkati keluarga mereka Tuhan, Engkau terus mempersatukan mereka dalam tali kasih-Mu. Bapa juga memberkati Tuhan, kami percaya TNI Polri juga para medis, Engkau memberkati mereka yang ada di garis depan menghadapi COVID-19. Kami tahu Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, bahkan keluarga mereka juga dilindungi oleh Tuhan. Tuhan, kami tahu Tuhan, COVID-19 kami ikat, patahkan, hancurkan kuasanya. Kami percaya setiap orang-orang yang berseru berharap padamu dilindungi oleh Tuhan. Kami punya sistem kekebalan tubuh karena darah Yesus mengalir dalam hidup kami. Jubah kekudusan yang senantiasa kami kenakan Tuhan, itu akan menjadi perlindungan abadi bagi kami karena darah Yesus menutup bungkus hidup kami. Terima kasih Bapa, Engkau juga terus memberkati Tuhan tuh semua bangsa-bangsa, bahkan semua perwakilan dari setiap mereka yang ikut mesbah doa malam ini di 5 benua, di Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Hamba telah melihat bagaimana mereka berada di negara-negara ini. Mereka boleh menjadi tiang-tiang doa bagi negara dan bangsa di mana mereka berada. Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, dijauhkan dari segala pengaruh COVID. Kami tahu kesembuhan boleh terjadi di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami tahu dan percaya di hari-hari terakhir Tuhanlah yang menjadi kekuatan bagi kami. Kami rindu menerima berkat daripada-Mu. Kami membuka hati dan tangan kami. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati kesehatan-Mu, diberkati pekerjaan-Mu. Tuhan memberkati semua yang Engkau lakukan dengan tangan-Mu, dibuatnya berhasil, bahkan hidup-Mu menjadi tanda bagi kemuliaan-Nya. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan manis Allah Roh Kudus menyertai hidup-Mu, mulai dari malam hari ini sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, tetaplah setia, tetaplah berdoa, dan Tuhan Yesus menyertai kita semua. Jangan lupa saudara yang diberkati ini, saudara bagikan channel ini kepada semua orang untuk mereka juga boleh diberkati Tuhan. Dan jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan share. Tuhan Yesus memberkati, selamat malam. God bless.